Perbedaan bukanlah halangan bagi kami untuk berteman. Jagalah kerukunan, karena pencaksilat mengajarkan kita adab yang baik. Stop tawuran antar pencaksilat. Marilah kita jaga, karena pencaksilat adalah warisan luhur yang harus kita lestarikan. Salam santun, pencaksilat Indonesia. SH Winongo Jaya, Soprate Jaya, Sesre Pendekar OI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya, Pendekar OI. Oke sahabat pencaksilat, kali ini kita telah bersilaturahmi ke tempat dulur kita dari SH Winongo. Boleh mas, perkenalkan dulu. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Persaudaraan Sehati Tunas Muda Winongo Madiun. Nama saya Septa Ageng Bambudi. Mas Ageng ya. Jadi kedatangan saya ke sini mas, itu untuk bersilaturahmi ya. Jadi ingin membuat konten edukasi untuk saudara-saudara sekalian, bahwasanya perbedaan itu bukan halangan untuk berteman ya, benar mas? Boleh dong mas sedikit-sedikit bertanya, yang bisa dijawab, yang privasi tidak usah dijawab mas. Kira-kira privasi jangan. Mungkin dari ini mas, SH Winongo ini berdiri tahun berapa? Nah, karena banyak sekali di sosial media ini perselisihan. Ada yang bilang 1903, ada yang bilang 1965. Boleh mas dijelaskan? Oke, baik, sebelumnya Mas Wahyu terima kasih telah memberikan saya untuk berbicara mas. Ya, siap. Jadi saya kasih sedikit pengertian mas ya untuk yang soal tahun berdiri tadi. Jadi mas, di SH Winongo ini mas sebenarnya tidak ada istilah tahun berdiri mas. Jadi kami mas masih menggunakan istilahnya, masih meneruskan ajaran dari Hyang Suro 1903. Jadi mas, nah untuk mungkin banyak dulur-dulur lain yang selisih paham soal itu 1903 atau 1965. Jadi mas, untuk tahun 1965 itu mas sebenarnya bukan tahun dibentuknya SH Winongo. Nah, jadi itulah tahun kebangkitan SH Winongo mas. Tepatnya tahun kebangkitan SH. Tahun kebangkitan SH cuman oleh Bapak pengasuh pertama kami mas, Mbah Suwarno, itulah ditambahi nama mas, dari yang awalnya kan Persaudaraan Setiahati mas. Ya. Nah, itulah Bapak Warno itu untuk menggerakkan generasi muda, ditambahilah namanya Tunas Muda mas. Tunas Muda. Nah, jadi untuk Tunas Muda dan untuk Winongo sendiri mas sebenarnya itu nama daerah, nama desa mas, nama desa yaitu di Madiun. Di Madiun. Nah, di jadilah Persaudaraan Setiahati Tunas Muda Winongo Madiun. Jadi sebenarnya kalau untuk Winongo sendiri mas itu masih sebenarnya meneruskan ajaran dari Hyang Suro Setiahati 1903. Berarti masih Setiahati, cuman di tahun 65 itu kebangkitannya mas. Iya mas, bener mas. Dan ditambahkan nama Winongo. Winongo, nama desa mas. Oh, Tunas Muda ya mas. Jadi seperti itu lur. Mungkin yang agak banyak bertanya belum paham, sedikit cerita dari Mas Ageng. Ya, terima kasih Mas Ageng. Terus ini mas, saya sering lihat perbedaan tali mas. Oh iya. Ada yang warna putih, ada yang warna kuning, seperti itu. Seperti ini mas. Sini mas, sini mas. Sini dulu, sini dulu.
Duduk sini dulu Mas. Ini kita paksa bangun tadi kemaluan dia. Ini kan warnanya kuning nih Mas. Ini putih Mas. Ngapa beda itu Mas? Jadi Mas, setahu saya Mas ini ya. Boleh. Setahu saya Mas, untuk di es Hawinongo itu Mas, memang ada artinya Mas. Memang ada artinya. Cuman untuk masalah tali Mas, itu mungkin sesuai dari apa namanya? Sesuai dari perkembangan dari tahun ke tahun Mas. Jadi untuk lambang bednya ini pun lain-lain Mas. Ada yang bentuknya segi 5. Ada yang persegi kan. Lain-lain kan saya Mas. Jadi itulah mungkin dari istilahnya dari perkembangan dari tahun ke tahun kan. Jadi update lah Mas istilahnya Mas. Nah untuk tali sendiri Mas kemungkinan umum lah Mas. Mas ya. Jadi tidak dipermasalahkan lah, tidak harus dipatok. Itu setahu saya. Mungkin nanti seandainya ada dulur-dulur Winongo yang menonton, mohon dikoreksi apabila salah Mas. Saya pikir tingkatan Mas. Bukan. Nah di es Hawinongo sendiri itu ada tingkatan tidak Mas? Kalau untuk tingkatan Mas ada. Jadi Mas sebelum istilahnya masuk ke es Hawinongo itu Mas harus dikejar dulu Mas. Harus dikejar dulu. Nah sesudah dikejar itu baru mengikuti latihan materi es Hawinongo. Nah itu baru tingkatan dasar Mas. Baru tingkatan dasar. Tingkatan dasar itu sabunnya kuning oren lah Mas. Beda Mas ya? Beda. Dia kayak gini lah Mas. Nah kayak Mas itu kan. Jadi ini Mas untuk tingkatan dasar Mas. Masih ada lagi Mas ya? Masih ada lagi. Jadi sesudah melalui kecer itu Mas, tingkatan dasar nanti ada beberapa materi. Nah jika sudah ada materi itu Mas, itu ada naik tingkatan lagi. Nah tingkatan yang apa namanya Mas, untuk naik tingkatan lagi itu ialah namanya AA. AA 1 itu baru tingkat 1. Jadi kalau untuk sabu kayak gini Mas masih dasar. Ibaratnya warga Mas ya. Tapi sudah warga kan itu? Sudah warga. Koreksi dikit Mas, untuk sebenarnya Mas di es Hawinongo ini tidak ada sebutan warga Mas. Tidak ada sebutan warga? Iya, tidak ada sebutan warga. Jadi kami masih menggunakan istilah saudara tua dengan saudara muda. Ya. Seperti itu. Kalau di kami itu tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 ada juga Mas ya? Ada juga Mas. Ada juga. Itulah kalau di es Hawinongo Mas AA 1 Mas. AA 1 itu gelarnya amin, artinya kan dapat dipercaya. Berarti masuk Winongo ini harus dikecer. Bener Mas. Dulu. Bener Mas. Persyaratan untuk biar bisa ikut Winongo itu Mas? Kan nggak mungkin ya asal-asalan langsung ngecer kan? Iya. Pasti ada persyaratan kan Mas? Iya, itu untuk umur Mas, untuk umur minimal umur 17 tahun Mas. Umur 17. Nah, selebihnya itu tergantung kebijakan dari setiap ranting maupun cabang. Benar. Terus setelah dia dikecer, barulah ikut latihan materi es Hawinongo Mas. Soalnya di es Hawinongo sendiri Mas tidak ada istilah siswa Mas. Tidak ada istilahnya materi siswa atau materi apa, tidak ada. Jadi seandainya ada yang mau ikut es Hawinongo, mungkin ada beberapa cabang yang masih menerapkan siswa Mas. Cuman siswa itu materinya materi IPSI. Gitu. Beda lagi Mas ya? Beda lagi. Jadi di es Hawinongo tidak ada materi siswa Mas. Setiap mau masuk kejar dulu baru materi es Hawinongo langsung. Es Hawinongo. Seperti itu Mas ya. Bagaimana Mas kalau dia kan dikejar dulu nih Mas ya? Iya. Terus kalau dia tidak mengikuti latihan seperti gimana itu Mas? Ada nggak Mas seperti itu Mas? Itu kan ada Mas, banyak Mas. Ngambil ibaratnya gelar lah. Karena kan sudah dikejar nih. Mungkin dia karena sudah dikejar tadi mungkin lebih apa ya? Kadang kan bosan latihan atau jenuh mungkin ya. Terus dia tetap ya. Tetap Mas. Untuk di es Hawinongo sendiri Mas tidak ada yang namanya mantan sedulur. Jadi segimanapun istilahnya mau ngomong vakum atau tidak dapat materi dari es Hawinongo masih kita tetap anggap dulur, masih kita rangkul. Kalau itu juga tergantung di pribadi masing-masing sih Mas, kalau menurutku ya. Tergantung di pribadi masing-masing. Soalnya banyak juga Mas, sudah kecer hilang
sudah kecer hilang. Mas ini coba perkenalkan dulu mas, perkenalkan diri dulu, kenalkan. Sambil ngerokok gak apa-apa Mas ya? Boleh, ngopi santai gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti mas, kita pinjemin dulu mas, Oh iya. biar lebih jelas suaranya. Iya cepetkan. Bisa mas? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik mas, sebelumnya terima kasih buat Mas Wahyu. Perkenalkan, nama saya Satrio Setio, berasal dari Gelombang. Gelombang, Mas Satrio. Mas Satrio ini baru dikecer atau sudah lama mas? Baru mas, baru kecat. Baru kecer. Seberapa orang mas yang dikecer? Kemarin ngirim dari sini itu orang 4. Orang yang 4. kecat. Iya. Jadi saudara-saudara sekalian di Esawinongo ini kita satu rumpun mas ya, Iya Mas. satu eyang suro. Ya. Baru kelihatan ada latihan Winongo ini baru-baru ini. Jadi udah lama nih mas nyari latihan Winongo di mana ya. Soalnya kalau di daerah Jawa itu kan banyak mas ya, Iya mas. Esawinongo itu. Untuk di daerah Ogan Ilir itu masih minim, masih minim ya. Mungkin di sini ada sekitar berapa ini mas? Apa namanya? Anggota. Untuk anggota yang aktif Mas, masih mungkin baru 10 orang Mas. Untuk anggota yang aktif ya benar Mas. Sangat minim. Masih sangat minim sekali Mas. Buat dulur-dulur yang mau ikut pelatihan Esawinongo boleh nih mas ke daerah di daerah Ogan Ilir itu sudah ada di mana mas tempatnya mas? Di Bakung. Di Di Bakung. Desa Bakung. Di Desa Bakung itu bisa langsung nemuin Mas Ageng. Ya. Jadi Mas Ageng ini bisa dikatakan lebih dulu mas ya. Apa tadi mas istilahnya? Saudara Saudara tua. Seperti itu. Cuma umurnya masih muda. Tidak masalah itu mas. Sama mas. Masih muda juga saya. Kita lihat-lihat di Jawa Timur tuh seringkali kita lihat Esawinongo, Esatrate ini banyak konflik keributan seperti itu mas ya. Langganan lah Mas. Langganan bentrok. Nah, jadi konten di sini itu menunjukkan edukasi mas. Mungkin ada sedikit tanggapan dari Mas Ageng. Oke Mas, jadi untuk mengenai yang beberapa terjadi pergesekan antara Esawinongo dan Esatrate Mas, mungkin Mas, kalau menurut saya itu dari oknum Mas. Karena semua perguruan Mas itu tidak ada yang mengajarkan hal-hal yang jelek. Betul. Jadi tergantung oknum lah, istilahnya oknum dapat menyerap dari setiap organisasi, dapat menyerap dengan baik atau justru hanya ingin mencari nama. Betul. Kebanyakan kayak gitu Mas ya. Ingin mencari nama, ingin sok hebat lah intinya kan. Betul. Jadi kalau di sini itu damai-damai mas ya. Buktinya kita duduk bareng ngopi di sini. Banyak di sini. Lagi pada di belakang ini. Banyak. Warga Esatrate banyak. Dari Winongo juga banyak. Alhamdulillah di Ogan Ilir itu damai, tentram lur. Jadi buat saudara-saudara yang di luar juga harus bisa seperti ini mas ya. Ya karena kita NKRI harga mati, sama-sama orang Indonesia, dan lestarikanlah pencaksilat Indonesia karena pencaksilat adalah warisan luhur yang harus kita pertahankan dan harus kita jaga marwah-marwah yang baik mas ya. Jangan ada lagi hal-hal yang sering kita lihat, tawuran antar perguruan. Sebenarnya bukan antar perguruan itu mas, antar oknum, cuman membawa nama perguruan, dan akhirnya jadi yang lain ikut-ikut terlibat, ikut-ikutan. Nah, buat dulur sekalian stop ikut-ikutan, kita harus bisa menengahi, jangan sedikit-sedikit ikut terpancing emosi. Kita cari tahu dulu, ya kan, asal permasalahannya mas.
ada permasalahan pribadi atau memang masalah dia menyinggung organisasi, ya seperti itu. Mungkin tidak banyak Mas, kita tanya-tanya, ngobrol-ngobrolnya. Saya terima kasih sudah diizinkan bersilaturahmi, disambut, dikasih kopi. Wah, luar biasa Dulur Winongo. Kita disambut dengan ramah di sini. Alhamdulillah. Habis ini ke depan insya Allah next kita bakal sharing-sharing lagi Mas ya. Oke, Mas. Mungkin bakal buat video part-part selanjutnya. Kalau Mas Ageng mau atraksi boleh Mas. Nanti part 2-nya kita suruh atraksi nih Mas Ageng sama Mas siapa tadi Mas? Satrio. Mas Satrio atau Mas yang lainnya banyak di sini. Siapa ya? Insya Allah. Oke lur, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dibagikan ya. Kalau ada salah-salah kata dari kami ya, dari saya pribadi atau dari dulur kita Winongo, baik penyampaian atau ada kesalahan dalam berbicara, mohon dimaafkan dan juga di komentar yang baik dan positif, karena inti dari konten ini adalah konten edukasi seluruh pencak silat itu bagus Mas ya. Iya. Cinta damai seperti itulah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.